Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kain kafan yang tak terbuka, bukti tanpa kata untuk hati yang ragu. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yohanes 20 ayat 1 sampai ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Laku berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam, dan melihat kain kafan terletak di situ. Namun, ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ, sedangkan kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab, selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan, bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah. Demikian pembacaan Alkitab, haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yohanes 20, ayat 1 sampai ayat 10, tentang bukti kebangkitan Kristus, tanpa banyak kata-kata. Yohanes menulis Injilnya bukan hanya sebagai catatan sejarah, tapi sebagai kesaksian iman, supaya orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan oleh karena itu, mereka beroleh hidup dalam namanya. Dalam Yohanes 20, ayat 1 sampai ayat 10 ini, dia menyampaikan sebuah momen krusial tanpa kata-kata, bukan dengan narasi dramatis, atau kemunculan spektakuler Yesus, tapi melalui kain kafan yang tergeletak rapi di dalam kubur kosong. Ayat Alkitab ini bukan sekadar penggambaran detil kecil, ini adalah pesan yang menggelegar dalam kesunyian. Yesus tidak membuka kain kafannya. Ia menembusnya. Ia bangkit dengan tubuh kemuliaan yang tak lagi dibatasi kain, batu, atau kematian. Ini adalah bentuk bukti kebangkitan yang tanpa butuh banyak kata-kata, tanpa suara, namun tak terbantahkan. Pada masa penulisan Injil Yohanes, jemaat mula-mula sedang menghadapi krisis kepercayaan. Banyak pengikut Yesus mengalami penganiayaan. Banyak yang bertanya, jika Yesus sungguh bangkit, mengapa kita menderita? Banyak pula yang mulai meragukan keilahiannya, dan sebagian orang Yahudi bahkan menyebarkan rumor, bahwa tubuh Yesus dicuri murid-muridnya. Yohanes menanggapi dengan menyuguhkan bukti diam yang tak bisa disangkal, keberadaan kain kafan itu. Ditemukan oleh Petrus dan murid yang lain, masih tergeletak, bahkan bagian penutup kepala tertata terpisah. Tidak terbuka, tidak terurai. Satu-satunya penjelasan, tubuh Yesus menembus keluar. Ini bukan hanya penguatan terhadap kebangkitan, tapi juga seruan bagi setiap orang yang selalu menuntut bukti untuk mau percaya. Relevansinya dengan zaman di mana generasinya haus bukti. Kita hidup di zaman yang sangat mirip dengan zaman di saat Rasul Yohanes menulis Injil ini. Orang tidak mudah untuk percaya tanpa bukti visual. Topik Yesus bangkit atau tidak? Bagaimana membuktikan kebangkitan Kristus? Apakah Tuhan benar ada? Adalah kata kunci yang banyak dicari di mesin pencari YouTube atau Google. Bahkan di kalangan Kristen sendiri, muncul kecenderungan percaya setengah hati, kecuali Tuhan melakukan mukjizat langsung. Kita menjadi generasi seperti Thomas, lihat dulu, baru percaya, padahal Tuhan memanggil kita menjadi, percaya dulu, baru melihat. Apa yang Tuhan sampaikan lewat kubur kosong ini? 1. Jangan tunggu bukti dramatis untuk percaya. Banyak orang menunggu, Yesus datang langsung, atau mengalami, mimpi rohani, baru bertobat. Tapi hati yang menunda-nunda karena menuntut bukti, lama-lama bisa menjadi mati rasa terhadap suara Roh Kudus. 2. Jangan samakan Tuhan dengan pembuktian logika manusia. Kebangkitan Kristus adalah misteri kemuliaan,
bukan sekadar eksperimen laboratorium. 3. Percayalah kepada kesaksian yang telah Tuhan tinggalkan, mulai dari firman-Nya, Roh Kudus, dan kehidupan yang diubahkan. Bukti tergeletaknya kain kafan itu, yang cukup kuat untuk murid-muridnya, seharusnya juga cukup untuk kita. Bagi mereka yang percaya tanpa melihat, Yesus berkata, "Berbahagialah kamu." Artinya, ada berkat khusus, damai sejahtera, kuasa iman, dan perjumpaan pribadi yang Tuhan janjikan bagi mereka yang memilih percaya, bahkan di tengah keraguan. Yesus sudah datang, sudah menang, dan sudah kembali kepada Bapa di surga, meninggalkan kehidupan baru untuk kita jalani. Respon yang Tuhan harapkan dari kita hari ini. Tuhan tidak sedang mencari orang Kristen yang religius, tetapi orang yang percaya tanpa syarat. Orang yang berkata, "Tuhan, aku tak perlu lagi kau buktikan kebangkitan MU dengan spektakuler. Kubur kosong MU cukup bagiku." Komitmen dan mantra rohani yang kita ucapkan. Aku percaya, meski tak melihat. Aku memilih beriman, bukan keraguan. Kubur kosong cukup bagiku. Kain kafan itu bukti bagiku, Yesus hidup dan hidupku di dalam Dia. Ulangi ini ketika imanmu goyah. Saat keraguan datang, ubahlah kata-kata mantra ini menjadi penyembahan. Berdoalah dengan nyanyian berikut ini. Di pagi buta, kubur terbuka, tak ada suara, tak ada tandana, namun ada damai dalam jiwa. Saat ku tahu kain kafan yang utuh, kubur kosong buat hatiku penuh. Kain kafan jadi bukti kasih-Mu, tak perlu kulihat dengan mata. Imanlah yang buatku percaya. Yesus bangkit dan hidup, hatiku percaya. Dalam sunyi pun ku puji nama-Mu. Amin, amin, amin. Di pagi bunyi kubur terbuka, tak ada suara, tak ada tanda, namun ada damai dalam jiwa. Saat ku tahu kain kafan yang utuh, kubur kosong buat hatiku penuh. Kain kafan kosong jadi bukti kasih-Mu. Tak perlu kulihat dengan mata, imanlah yang buatku percaya. Dunia bertanya, benarkah kau bangkit? Tapi hatiku telah menemukan jawab. Jejak kemuliaan dalam sunyi cukup bagiku untuk percaya. Kubur kosong buat hatiku penuh. Kain kafan kosong jadi bukti kasih-Mu. Tak perlu kulihat dengan mata, imanlah yang buatku percaya. Dunia bertanya lagi, ku nyanyikan kasih-Mu abadi. Kau bangkit agar aku pun bangkit, takkan goyah keyakinanku. Kubur kosong buat hatiku penuh. Kain kafan jadi butuh bukti kasih-Mu. Tak perlu kulihat dengan mata, imanlah yang buatku percaya. Yesus bangkit dan hidup, hatiku percaya. Dalam sunyi pun ku puji nama-Mu. Amin, amin, amin. Di pagi buta, ku
suara, tak ada tanda, namun ada damai dalam jiwa saat ku tahu kain kafan yang utuh. Kubur kosong buat hatiku penuh, kain kafan kosong jadi bukti kasihmu. Tak perlu kulihat dengan mata, imanlah yang buatku percaya. Dunia bertanya, benarkah kau bangkit? Tapi hatiku telah menemukan jawab. Jejak kemuliaan dalam sunyi cukup bagiku